Karena kalau perbedaan agama aja harus toleransi, apalagi perbedaan madhab lebih harus untuk bertoleransi. Kita mulai. Pertama, kita buka dalam Al-Quran kali tentang petunjuk Al-Quran menyangkut perbedaan agama. Di dalam Al-Quran kali ada beberapa ayat yang kita bisa jadikan pegangan tentang bagaimana kita menyikapi daripada perbedaan agama. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 256, surat Al-An'am ayat 108, surat Mumtahanah ayat 8, surat Al-Baqarah ayat 42, dan surat Al-Kafirun ayat 6. Karena itu masih ada surat Al-Baqarah ayat 256, masih ada surat Al-An'am ayat 108, masih ada surat Mumtahanah ayat 8, dan masih ada surat Al-Baqarah ayat 42, begitu juga surat Al-Kafirun. Sebelum kita rinci satu persatu, mari kita lihat terlebih dahulu petunjuk as-sunnah. Rasulullah SAW hidup bermasyarakat di kota Madinah bersama dengan kalangan non-muslim. Ketika itu di kota Madinah ada ahlul kitab. Ahlul kitab itu Nasrani dan Yahudi. Kenapa mereka disebut ahlul kitab? Karena agar mereka menyandarkan, yaitu Yahudinya menyandarkan kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, sedangkan Nasraninya menyandarkan ajarannya kepada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena dua ini merupakan kitab samawi, sehingga mereka disebut ahlul kitab. Nah, kemudian Rasulullah ketika itu memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi non-muslim selama mereka tidak mengganggu dan tidak menista Islam. Bahkan beliau menaikkan umatnya sendiri yang mengganggu non-muslim tanpa alasan, saudara. Nah, ini menarik. Jadi bagaimana Nabi membangun toleransi antar umat beragama ketika beliau hidup di Madinah, saudara? Yaitu beliau bangun, saudara, bahwa umat di luar Islam ketika itu dilindungi oleh Nabi, dilindungi harta bendanya, dilindungi nyawanya, nggak boleh mereka diganggu, nggak boleh mereka dirampas hartanya, nggak boleh mereka dibunuh, saudara, selama mereka tidak mengganggu Islam. Kalau mereka membunuh umat Islam, mereka memerangi umat Islam, mereka mendolimi umat Islam, baru mereka dihukum. Selama mereka hidup sebagai warga masyarakat yang baik, Nabi tidak pernah memperlakukan mereka dengan zalim. Bahkan Nabi mengatakan dalam satu hadis, Nabi mengatakan, "Man ada dhimmiyan fa ana qasmuhu wa sadduhu yaumil qiyamah." Ini hadis menarik, sudah. Nabi ngancam umatnya sendiri. Kata Nabi apa? Man ada dhimmiyan, barang siapa yang mengganggu seorang dhimmi. Siapa itu dhimmi? Dhimmi itu orang di luar Islam yang hidup baik-baik di tengah umat Islam, ikut aturan, mereka tidak mengganggu umat Islam. Waalaikumsalam. Ya, nanti kita komunikasi. Nanti kita komunikasi. Sampaikan sama perbuatan. Nah, jadi saudara, kata Nabi, man ada dhimmiyan, barang siapa yang mengganggu seorang dhimmi. Dhimmi itu orang Islam yang hidup bersama masyarakat Islam. Akur, tertib, nggak pernah mengganggu. Apa kata Nabi? Man ada dhimmiyan, kalau ada seorang dhimmi hidup di tengah umat Islam, barang siapa yang mengganggunya, ma'ana khosmu, saya akan jadi musuh dia. Wasantuhu yaumil qiyamah, aku musuhi dia di hari kiamat. Masya Allah. Nabi ngancam umatnya sendiri. Hati-hati kalian, kata-kata. Jangan coba-coba kalau ada orang di luar Islam yang hidup di tengah-tengah kalian, nggak mengganggu kalian. Dia hidup tertib, dia hidup bagus, dia kerjasama dengan kalian. Jangan coba-coba kalian ganggu. Kalau ada umatmu yang mengganggu, maka yang mengganggu tersebut, ma'ana khosmu, aku akan jadi musuh dia. Wasantuhu yaumil qiyamah, aku musuhi dia di hari kiamat. Ini super toleransi ini, sudah. Nggak main-main, sudah. Nabi mengancam umatnya. Kenapa Nabi mengancam umatnya? Supaya umatnya betul-betul menjaga toleransi antar umat beragama. Alhamdulillah. Jadi toleransi dalam Islam bukan sekedar teori, bukan ngomong-ngomong, bukan. Teori dalam Islam ini sudah sekaligus praktek, dan itu dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad. Baik,
sebelum kita masuk ke poin-poin toleransi, saya mau singgung dulu. Ada yang memprotes, mengkritik fatwa MUI tentang pluralisme. Majelis Ulama Indonesia Pusat beberapa tahun yang lalu mengeluarkan fatwa yang isinya mengharamkan sepilis. Apa itu sepilis? Singkatan dari sekularisme. Sudah. P-nya pluralisme. Listnya liberalisme. Jadi MUI sudah mengharamkan umat Islam tidak boleh mengikuti, apalagi mengusung, mengkampanyekan pemikiran-pemikiran sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Nah, ada yang memprotes. Kata mereka kalau sekularisme mereka nggak kaget lah diharamkan di umat Islam. Kalau liberalisme juga diharamkan mereka nggak kaget. Tapi yang mereka kaget kenapa pluralisme kok diharamkan oleh MUI, saudara. Jadi mereka anggap ini diskriminatif, ini bertentangan dengan hak asasi manusia, dan ini bisa mengganggu program toleransi, saudara. Di sini saya menjelaskan beda antara pluralisme dengan pluralitas. Kalau perhatikan, ada pluralisme, ada pluralitas. Pluralitas itu kemajmukan, keragaman. Kita hidupnya bermasyarakat, lain-lain agama, lain-lain suku, lain-lain budaya, lain-lain bahasa. Itu namanya pluralitas, saudara. Kalau pluralitas itu satu keniscayaan dalam agama Islam. Wajib kita hormati, wajib kita jalankan, wajib kita wujudkan, saudara. Jadi Islam tidak menentang pluralitas. Bertetangga dengan orang non-Islam silakan, bekerja sama dengan orang non-Islam dalam bidang ekonomi silakan, berdagang dengan orang non-Islam silakan, saudara. Nah, itu namanya pluralitas. Hubungan pluralitas antara umat manusia apapun agamanya, saudara, tidak dilarang dalam agama Islam. Nah, MUI tidak melarang ini. Yang dilarang oleh MUI, diharamkan oleh MUI adalah pluralisme. Apa itu pluralisme? Pluralisme itu suatu isme. Isme itu suatu pemikiran, suatu pemahaman, saudara. Suatu pemahaman, suatu pemikiran yang meyakini bahwa semua agama sama, semua agama benar, semua agama pasti masuk surga. Nah, ini yang diprotes oleh MUI, saudara. MUI bilang pluralisme ini diharamkan bagi umat Islam, saudara, karena seorang beragama apapun agamanya, dia punya hak asasi untuk meyakini agamanya yang paling benar. Seorang Kristen dia punya hak untuk menyatakan agama saya yang benar. Di luar Kristen tidak betul. Seorang Katolik berhak dia mengatakan saya yakini Katolik itu yang benar, di luar Katolik tidak benar, hanya Katolik yang masuk surga. Begitu juga umat Islam berhak untuk menyatakan agama yang benar adalah Islam, di luar Islam tidak benar. Ini hak masing-masing, nggak boleh kita paksa, saudara. Seorang Kristen kita paksa, kamu harus mengakui Islam itu benar ya, nggak boleh. Katolik kamu harus akui ya agama Islam itu benar ya, nggak boleh. Umat Islam kamu harus akui ya juga itu benar, itu benar, nggak bisa. Ini merusak akidah. Kalau seorang Muslim mengatakan agama Islam yang benar, selain Islam tidak benar, itu hati, itu kewajiban agama dia, saudara. Nggak boleh diganggu. Begitu juga yang agama Nasrani, agama Katolik, nggak boleh kita paksa. Kamu harus mengakui Islam itu agama benar. Itu sama juga memperkosa keyakinan orang. Nah, makanya bagi MUI yang begini nggak boleh. Jangan dipaksakan. Biarkan yang Kristen meyakini kebenaran agamanya dan dia tidak percaya dengan agama di luar Kristen. Biarkan Buddha itu meyakini kebenaran agamanya dan biarkan dia tidak percaya dengan agama di luar Buddha, saudara. Itu hak dia. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh kita mencaci maki antar umat beragama. Yang Islam, saudara, menghina Kristen, menghina Islam, itu yang nggak boleh. Nah, makanya tadi saya katakan pluralitas kita terima, itu sunnatullah. Tapi pluralisme ini sebagai pemikiran yang mengatakan semua agama sama ditolak, saudara, oleh Majelis Ulama Indonesia, dan sikap Majelis Ulama Indonesia sudah benar. Begitu di sini saya tuliskan Islam menolak pluralisme agama. Kenapa? Karena merupakan
merupakan ideologi pencampur adukan akidah. Tapi Islam menerima pluralitas sosial karena merupakan sunnatullah sebagai dinamika kehidupan yang menghargai keragaman, kemajemukan, dan kebinekaan. Masih kita lanjutkan, saudara. Umat Islam bisa hidup berdampingan dengan umat beragama lain secara damai, penuh toleran, saling menghargai dan menghormati. Tiap umat beragama bebas meyakini kebenaran agamanya masing-masing dan bebas untuk tidak menerima kebenaran agama lain, sehingga siapapun tidak berhak memaksanya untuk menerima atau membenarkan agama lain, saudara. Nah, kemudian doktrin pluralisme yang menyatakan semua agama benar adalah sebuah doktrin pemaksaan terhadap umat beragama untuk membenarkan agama yang tidak diyakininya, sehingga merupakan pemerkosaan terhadap kebenaran agama yang diyakininya, dan justru ini merupakan pelanggaran HAM, saudara. Jadi jangan dibalik-balik, diberani bolak-balik, saudara. Kalau kita nggak mengaku kebenaran agama lain, kita melanggar HAM. Enggak begitu. Justru kalau kita maksa umat agama lain untuk membenarkan agama Islam, saudara, kita paksa, itu pelanggaran HAM. Jadi jangan bolak-balik. Dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap kebebasan manusia untuk membenarkan suatu agama dan menolak kebenaran agama lainnya. Saudara, nah sekarang saudara, Islam sebagai sebuah agama samawi yang mulia lagi suci, sangat menghargai kebebasan beragama sekaligus sangat menghormati perbedaan agama, saudara. Dan mari sekarang kita lihat, saudara, Islam dan penistaan agama bagaimana petunjuk Al-Quran yang ada. Saya mulai dari yang pertama, saudara, surat At-Taubah ayat 61, di mana di sana dikatakan walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim, dan mereka-mereka yang menyakiti Rasulullah, bagi mereka adalah azab yang pedih. Menyakiti Rasulullah, meremehkan Rasulullah, menistakan Rasulullah, menghina Rasulullah, saudara, itu merupakan penistaan agama, saudara. Tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Atau kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 63, man yuhadidillah wa rasulah fa anna lahu nar jahannam. Jadi barang siapa, saudara, yang menentang Allah dan Rasulnya, maka bagi mereka adalah neraka jahanam. Nah, kemudian dalam surat Ahzab ayat 57 Allah menyatakan innal ladzina yu'minuna Allah wa rasulah la'anahumullah. Itu siapa saja yang menista Allah dan Rasulnya, maka niscaya Allah pasti akan melaknatnya. Surat Al-Ahzab ayat 61 Allah menyatakan mal'unin ainama taqum wa akhadhu. Saudara, waqaddiru taqdila. Mal'unin artinya orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya, menista agama, menghina agama, mereka semua dilaknat. Di mana saja mereka ditemukan, tangkap, hukum yang berat. Bahkan kalau dia dapat bertobat, hukum mati bagi para penoda dan penista agama, saudara. Nah, kemudian dalam surat Al-Mujadilah Allah menyatakan innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu kubitu. Jadi Allah menyatakan siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, menistakan agama, saudara, bahwa mereka dimurkai. Ayat yang lainnya innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Siapa saja yang menentang lawan Allah dan Rasulnya, mereka ada fil adallin, termasuk dalam golongan yang hina, saudara. Jadi kesimpulannya Rasulullah SAW, saudara, melarang daripada umatnya untuk menghina agama apapun, saudara. Terus ada yang nanya, Habib, menyangkut penistaan begini, hukum apa sih yang diambil oleh Nabi? Mari kita lihat. Rasulullah menyurati kaum muslimin di Yaman dan memerintahkan untuk membunuh Al-Hala ibn Ka'ab al-Aswad al-Ansi. Kenapa diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh? Karena dia seorang dukun yang ngaku Nabi. Dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia dukun, dia dirinya ngaku Nabi. Nah, jadi artinya di sini ini bukan perbedaan agama. Ini adalah penyimpangan.
ajaran Islam yang dia sudah terima dia selewengkan. Dia mengaku juga dapat wahyu seperti Muhammad. Jadi ini akhirnya Nabi perintahkan saudara supaya para sahabatnya saudara ada kesempatan hukum mati orang ini. Beliau juga mengajak akan memerangi Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab datang ke Madinah masuk Islam, saudara. Setelah itu balik ke negerinya di Najd sana. Nah, sampai di sana dia mengaku Nabi, dia mengaku dia juga dapat ilham, dia dapat kitab suci, saudara. Pengikutnya ribuan orang, sudah. Tapi kirim sahabat supaya dia balik tobat. Nah, jangan mengada-ngada dalam urusan agama. Enggak, dia katakan dia berserikat dengan Nabi di dalam mendapatkan wahyu, sudah. Sehingga dia meminta kepada Nabi untuk berbagi kenabian antara Nabi dengan Musailamah. Akhirnya Nabi mengancam akan memerangi. Tapi sebelum Nabi perangi, Nabi wafat. Begitu Nabi wafat, naik khalifah Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar Siddiq yang memerangi mereka dengan mengirim pasukan besar dipimpin oleh Ikrimah dan dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan akhirnya umat Islam mendapatkan kemenangan, saudara. Artinya apa? Sengaja saya sampaikan hal yang sedemikian rupa untuk menunjukkan kalau terhadap penistaan agama Nabi tegas. Terhadap perbedaan Nabi toleran. Nabi ajarkan kita terhadap perbedaan lapang dada, toleransi, hadapi dengan jiwa besar perbedaan. Tapi kalau penyimpangan, saudara, Nabi tegas. Hadapi mereka, berikan hukuman, berikan sanksi supaya mereka tidak menyebarluaskan daripada penistaan agama. Jadi kesimpulannya, Islam menolak segala bentuk penistaan agama terhadap agama apapun, baik penistaan eksternal, yaitu penistaan suatu agama oleh agama lain, saudara, maupun penistaan internal, yaitu penistaan suatu agama atau penyimpangan ajarannya oleh oknum yang mengatasnamakan agama itu sendiri. Nah, umat Islam tidak akan pernah bisa hidup berdampingan dengan para penista agama. Bahkan umat Islam akan selalu melawan dan terus memerangi para penista agama kapan saja dan di mana saja. Bagi umat Islam, menjaga kemurnian dan kesucian agama Islam adalah kewajiban. Jadi akhirnya di sini dengan ikhtisar kita menyatakan Islam sebagai sebuah agama sama yang mulia lagi suci, sangat menolak pencampuran agama dan sangat menentang segala bentuk penistaan agama. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Sekarang ada beberapa ayat yang harus kita bahas pada kesempatan ini sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan ya Pak. Baik, tadi ayat-ayatnya sudah kita sebutkan, ada di surah mana saja. Ini ada 10 poin tentang pilar toleransi. Yang pertama, jangan hina agama apapun, baik Tuhannya maupun ajarannya. Sekali lagi, jangan menghina agama apapun. Itu prinsip toleransi dalam Islam. Dalilnya apa? Surat Al-An'am ayat 108. Allah menyatakan la tasubul ladzina yad'una min dunillah wa yasubullah hadwan bighairi ilm. Jadi kata Allah dalam surat Al-An'am, la tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kau caci maki, kau cerca, kau hina mereka-mereka yang menyembah selain Allah. Tidak boleh. Silakan buka surat Al-An'am ayat 108. Dilarang. Sudah. Jadi orang-orang yang beriman dilarang oleh Allah dan Rasulnya, jangan sekali-kali kau hina orang-orang yang menyembah selain Allah. Kenapa? Allah sebutin fayasubullah. Sebab kalau kamu menghina Tuhan mereka, nanti mereka menghina Allah. Nah, kan itu terjadi berarti kalian yang menyebabkan Allah dihina. Kalau tidak mau Allah dihina, kalau tidak mau Rasul dihina, kalau tidak mau Islam dihina, jangan menghina agama lain. Kalau kalian hina agama lain akan hina Islam. Kalau kalian hina Nabi agama lain, orang lain akan menghina Rasulullah. Kalau kalian hina Tuhan agama lain yang disembah agama lain, maka mereka juga akan menghina Allah. Kalau yang terjadi berarti kita sendiri yang menyebabkan agama Islam dihina, Nabi dihina, Allah dihina, makanya dilarang dalam surat ini, saudara. Itu pilar yang pertama. Jadi pilar yang pertama, jangan hina agama apapun, baik Tuhannya maupun ajarannya.
Dalilnya surat Al-An'am ayat 108. Yang kedua, jangan lecehkan pemuka agama manapun. Sudah, tadi kalau mau katakan jangan hina mereka, mereka hanya bangsa itu, bukan hanya menghina agamanya, bukan hanya menghina ajarannya, bukan hanya menghina Nabi dan Tuhannya, bukan hanya nggak boleh menghina kitab sucinya, juga jangan menghina tokoh agama Muslim. Kalau umat Islam menghina para pendeta, besok menghina pendeta, rame-rame menghina ulama. Sudah, karena al-jasad bikin silama. Nah, itu nggak boleh terjadi. Kalau ulama kita nggak mau dihina, kiai kita nggak mau dihina, tokoh agama kita nggak mau dihina, jangan sekali-kali menghina tokoh agama umat beragama lain. Apakah itu saudara pastor, apakah itu uskup, apakah itu pendeta, saudara, nah, apakah itu rahib-rahib, saudara, biarawan, agama lain, tidak boleh kita hina.